jagung yang telah expire atau melewati masa edarnya itu apakah bisa ditanam, teman-teman? Halo, assalamualaikum sahabat tani sekalian dimanapun kalian berada, moga baik-baik saja. Jadi pada video kali ini kami akan membuat satu video dengan pertanyaan yang apakah jagung yang telah expire atau melewati masa edarnya itu apakah bisa ditanam, teman-teman? Maka jawabannya dia bisa, teman-teman. Karena apa? Karena di belakang kami ini adalah salah satu jagung yang telah lewat masa edarnya selama kurang lebih 4 bulanan, teman-teman. Tapi tumbuh juga bagus seperti yang kita lihat, bahkan besar-besar juga buahnya ini, teman-teman. Ini merek dagang BC 18. Terus pertanyaannya, gunanya apa? Ya toh, kalau misalkan toh juga bisa ditanam walaupun sudah lewat masa edarnya, kenapa dipakaikan tulisan masa expire di situ? Itu ya, kalau memang bisa juga ditanam walaupun telah lewat masa edarnya, kan lebih baik kan tidak usah ditulis, ya toh? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya, teman-teman, seperti yang kita lihat kalau kita mau nanam jagung itu kan, setelah kita buka bungkusannya itu kan dia apa namanya itu ada warna-warna lain gitu kan ya. Berarti dengan kata lain bahwa jagung yang dari pabrikan ini telah dilakukan perlakuan benih, ya kan, perlakuan benih yang telah dilakukan dari pabrikan. Untuk apa? Untuk misalkan untuk menambah daya kecambahnya, ya toh, supaya jagung ini setelah ditanam berkecambahnya itu cepat dan juga cepat juga tumbuh tunasnya gitu loh, ya toh, misalkan seperti itu. Ataupun bisa juga diberikan perlakuan benih supaya jagung itu terhindar dari bulai, misalkan toh, penyakit-penyakit yang biasanya ada di jagung yang pada masa-masa pertumbuhan gitu loh, dan sejenisnya, ya toh. Artinya kalau sudah dipakaikan masa expire atau masa edar, berarti di situ sudah ada campuran-campuran yang masa edarnya itu hanya berlaku, atau campuran-campuran itu hanya berlaku sampai di tanggal seperti itu. Misalkan kalau misalkan sudah lewat dari masa expirednya, misalkan daya kecambahnya itu akan kurang, misalkan, ya toh. Terus yang kedua, mungkin zat yang dapat menghalangi penyakit itu, yang perlakuan benih itu akan kurang dari misalkan penyakit-penyakit. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Itu gunanya itu masa expire, yaitu masa expire dari perlakuan benih yang telah
dilakukan dari pabrikan itu bisa jadi itu dapat mengurangi daya tahan tubuh atau daya tahan tumbuhan, ya tumbuhan itu berkurang dari penyakit atau mungkin dari daya perkecambahannya itu berkurang, misalkan seperti itu. Kalau untuk jagungnya ya kan, jangankan untuk jagung-jagung dari pabrikan, jagung-jagung yang ulangan pun yang kita ambil dari pasar misalkan itu pun bisa kita tanam, ya toh, bisa kita tanam. Cuma begitu, kadang tidak tumbuh bagus, ya toh, ya kadang juga cepat kena penyakit, ya toh. Nah, maka dari itu kalau untuk masa expire dari perlakuan benih yang dilakukan dari pabrikan itu gunanya untuk menangani hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Jadi gunanya ya jadi lebih bagus dilakukan penanaman sebelum masa expire, teman-teman. Tapi kalau pun sudah expire ya seperti kami ya, alhamdulillah tumbuhnya bagus juga ini, walaupun pemupukan hanya 1 kali, teman-teman, dan jagungnya pun besar-besar, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada jagung kita yang sudah lewat expire ya bisa ditanam, tidak perlu ragu, teman-teman. Kita mau lihat lumayan besar, teman-teman, ini. Lumayan besar, alhamdulillah. Ini pemupukan hanya 1 kali, teman-teman, dan ini BC 18. Ya, jadi seperti itu dulu, teman-teman. Semoga berhasil kita semuanya dalam membudidayakan atau dalam penanaman jagung. Semoga berhasil panennya, teman-teman. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.